Halo, Pak. Tang Wulin memberi hormat militer kepada Jiang Qiwei. Jiang Qiwei buru-buru berkata, setiap orang adalah miliknya, ini Pak Oze. Anda tidak perlu disebut kepala. Ini tidak seperti memanggil nama saya selama misi. Pria kecil yang tampan, lihat. Tang Wulin berkata, makan saja apapun yang kamu mau. Ambil satu di jendela 6. Makan satu porsi. Aku makan banyak tadi malam dan tidak banyak mencernanya. Benarkah? Mata besar Jiang Qiwei menyala tiba-tiba, dan kemudian melihat Long Yusui di sebelahnya, dia tampak bersyukur. Long Yusui berkata, ini tidak ada hubungannya denganku, dia setuju. Jiang Qiwei segera memeluk lengan Tang Wulin dengan gembira, terima kasih, pria kecil yang tampan. Sosoknya jauh di luar biasa. Tang Wulin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lembut telah bersentuhan dengan tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum, dan melepaskan diri tanpa jejak, dan berkata, bukan apa-apa, itu hanya lelucon kemarin. Saya akan meminta kepala desa untuk mengurusnya di masa depan. Jiang Qiwei menatap matanya. Dia bergerak sedikit, bagaimana dia tidak bisa melihat gerakan kecil Tang Wulin bebas darinya. Setelah sarapan, Long Yusui membawa Tang Wulin ke markas Legiun Dewa Darah. Upacara penghargaan akan dilakukan di sini. Ini adalah aturan dari seluruh Legiun Dewa Darah. The Blood God Legion Command sangat sederhana, tanpa hiasan apapun, semuanya terlihat sedingin es dan salju di luar. Upacara penghargaan diadakan di auditorium kecil yang dapat menampung sekitar 100 orang. Ketika Tang Wulin mengikuti Long Yusui ke sini, sudah ada selusin orang yang duduk di bawah. Melihat tanda pangkat di pundak mereka, itu bisa digambarkan sebagai bintang yang bersinar. Melihat sekeliling, ada 2 jenderal, dan sisanya adalah perwira di atas pangkat kolonel. Tang Wulin menemukan bahwa orang-orang ini tampak penasaran. Dia pasti menebak bahwa ini pasti terkait dengan kekuatan garis keturunan yang dia gunakan dalam penilaian. Namun, Tang Wulin sendiri tidak setuju dari sudut pandang tertentu, karena penilaian tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan roh dan kemampuan roh, itu harus secara khusus untuk menilai kualitas rekrutan lain, seperti perlindungan mitra. Dia telah dilatih di Pulau Iblis, jadi ketika Long Yusui pertama kali menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri, Tang Wulin sebenarnya telah menebak tujuan penilaian tersebut. Alasan mengapa dia masih menggunakan kekuatan garis keturunannya sendiri nanti secara alami memiliki tujuan, tanpa syarat, karena dia berharap dapat berintegrasi ke dalam pasukan ini lebih cepat, dan menunjukkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Karena itu, harapannya untuk diperhatikan hari ini. Long Yusui meminta Tang Wulin untuk minggir terlebih dahulu, lalu berjalan ke depan para petugas, berdiri dengan perhatian, dan memberi hormat. Long Yusui, wakil direktur Secret Service, melaporkan bahwa merekrut Tang Wulin yang membawanya. Tolong instruksikan. Long Tianwu berkata, silakan. Ya. Long Yusui berbalik dan berkata kepada Tang Wulin, tolong undang Tang Wulin, rekrut. Wulin, naik ke panggung untuk memberi judul. Tang Wulin melangkah ke tengah panggung di depan auditorium kecil, menghadap para petugas, meninju dadanya dengan tangan kanan, dan memberi hormat kepada tentara Dewa Darah. Long Tianwu berdiri dan berjalan ke depan, Long Yusui tidak pernah jauh lagi memegang nampan dengan 2 tanda pangkat di atasnya. Ada juga 2 bunga kerah emas. 1 batang dan 1 bintang, Letnan 2. Ketika Tang Wulin melihat pangkatnya, dia tidak bisa menahan tercengang, bukankah itu berarti dia hanya bisa menjadi prajurit pribadi? Menurut pendapat aslinya, berdasarkan penampilannya sendiri, prajurit kelas 1 mungkin memiliki peluang, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi pangkat panji. 3 pangkat prajurit swasta disebut kopral, sersan, dan sersan. Kemudian datanglah panji. Perbedaan terbesar antara seorang prajurit dan seorang letnan adalah bahwa bahkan pada level seorang sersan, dia tetaplah seorang prajurit, sedangkan pada letnan 2, dia adalah seorang perwira sejati. Mendapatkan pangkat perwira segera setelah dia bergabung dengan ketentaraan sangatlah luar biasa. Titik awal yang lebih tinggi berarti promosi yang lebih cepat. Long Tianwu berkata kepada Tang Wulin, kami telah melihat video penilaian Anda, dan kinerjanya sangat baik. Sungguh mengejutkan kami bahwa Anda dapat menunjukkan keefektifan pertempuran seperti itu tanpa menggunakan kekuatan jiwa Anda. Menurut aturan Legiun Dewa Darah, rekrutan yang luar biasa dapat dianugerahi pangkat sersan, tetapi mengingat kinerja Anda yang luar biasa, kali ini Legiun memutuskan untuk memberi Anda pangkat Letnan 2. Saya harap Anda akan terus bekerja keras dan memberikan lebih banyak kontribusi militer. Ya. Tang Wulin menjawab. Long Tianwu secara pribadi memberinya pangkatnya. Seragam putih lurus asli, ditambah dengan pangkat, tiba-tiba menjadi berbeda lagi. Tang Wulin tampak lebih heroik.
Letnan 2 Tanggulin ditugaskan di Dinas Rahasia sebagai petugas staf. Setelah masa pelatihan khusus selama 1 bulan, dia akan segera dipekerjakan. Mulai saat ini, Tanggulin menjadi Letnan 2 Tanggulin dari staf Dinas Rahasia. Itu juga berarti bahwa dia akhirnya bergabung dengan tentara federal dan menjadi tentara resmi, seorang perwira resmi. Sebuah pintu baru terbuka di depannya. Letnan 2? Untuk apa ini? Tanggulin benar-benar tidak memahaminya, tetapi dia merasa nyaman ketika dia datang bulan depan, dia akan segera tahu apa tugas spesifiknya. Namun, dalam kasus Dinas Rahasia, Long Yusue, wakil kepala, harus bekerja dengannya. Di akhir upacara penghargaan, Long Yusue membawa Tanggulin dari markas. "Tuan, haruskah saya memulai pelatihan khusus setelah itu?" tanya Tanggulin. Long Yusue mengangguk, "Saya akan menjadi instruktur pelatihan khusus Anda untuk bulan depan. Pelatihan khusus Anda akan tunduk pada pengaturan saya. Pertama-tama, saya akan membawa Anda ke beberapa pendidikan teoretis." Apa yang tidak diharapkan Tanggulin adalah Long Yusue tidak membawanya ke kelas manapun, tetapi datang ke kamar asrama dengan kamar jaket. "Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya Long Yusue hidup sendiri. Duduklah. Ini asramaku," kata Long Yusue murah hati. Tanggulin tidak banyak bertanya dan duduk di sofa di ruang tamu. Long Yusue berkata, "Anda adalah satu-satunya rekrutan, dan Anda tidak perlu menemukan tempat khusus. Apa yang akan saya katakan selanjutnya, Anda harus ingat." "Ya, Sir." Long Yusue meliriknya, "Tidak ada orang luar di sini. Anda dapat memanggil nama saya secara langsung. Kami akan menjadi rekan mulai sekarang." "Baiklah, bukan?" Tanggulin meliriknya. Long Yusue dengan dingin berkata, "Ini adalah perintah." "Ya." Long Yusue berkata, "Kamu pasti sangat penasaran, mengapa kamu berada di pegunungan yang tak berujung, dan medannya sangat berbahaya, dan kondisi kehidupan yang sulit. Akan ada pasukan seperti kita, kan?" Tanggulin mengangguk, pegunungan tak berujung sudah menjadi bagian paling barat dari daratan. Menurut peta, setelah melintasi pegunungan tak berujung, kamu bisa segera mencapai pantai barat. Itu juga merupakan tempat paling terpencil di seluruh benua karena pembatas pegunungan yang tak berujung. Di luar pantai barat, tidak ada aktivitas atau perusakan makhluk roh laut. Tidak ada kehidupan manusia di sana, tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Legiun Dewa Darah adalah pasukan yang sangat canggih. Tanggulin juga sangat ingin tahu tentang mengapa pasukan yang begitu canggih ditempatkan di sini. Mendengarkan Long Yusue saat ini, dia mengerti bahwa dia akhirnya bisa berhubungan dengan rahasia pasukan ini. Long Yusue berkata, "Legiun Dewa Darah didirikan 6.300 tahun yang lalu dan memiliki sejarah ribuan tahun. Di daratan, hanya ada sedikit orang yang mengenal kami, karena keberadaan kami pada awalnya ini berbeda dari tentara biasa. Kami memikul tanggung jawab dan memikul misi." Generasi pembangkit tenaga Legiun Dewa Darah diam-diam menjaga seluruh Douluo. Tanggulin mendengarkan dengan cermat. Mata Long Yusue menunjukkan jejak kenangan melankolis, dan melanjutkan, "Alasan kami menjaga tempat ini adalah karena ada bencana besar di sini. Anda harus tahu bahwa kami ada di pegunungan ini awalnya bukan milik benua Douluo. Pegunungan ini dibawa oleh benua Matahari Bulan karena pergerakan kerak. Dengan kata lain, pegunungan ini awalnya milik benua Matahari Bulan. Belakangan, kedua benua itu bertabrakan dan bergabung bersama. Baru kemudian datanglah benua Douluo, yang hampir 2 kali lipat luasnya saat ini. 10.000 tahun yang lalu, karena perbedaan dalam berbagai konsep budaya, perang terjadi. Pada akhirnya, daratan bersatu, dan setelah beberapa waktu, secara bertahap mengambil bentuk embrio dari federasi saat ini. Aku tidak tahu apakah ruang itu terdistorsi karena tabrakan dua benua. Tepat di pegunungan tak berujung ini, saluran luar angkasa yang aneh muncul. Singkatnya, bergabung dengan kita di sini adalah ruang, lalu, di dunia luar. Di alam semesta, masih terdapat banyak planet, dan terdapat berbagai macam ruang dengan bentuk kehidupan. Kemunculan saluran-saluran antariksa dapat memperpendek jarak antara ruang dan ruang, bahkan membuat jarak antara keduanya. Ruang ribuan mil jauhnya terhubung melalui lorong ini, dan dalam waktu singkat, Anda bisa menyeberang ke ruang lain melalui terowongan luar angkasa. Bisakah Anda mengerti? Mengerti. Tanggulin mengangguk, dengan lembah naga yang asli. Setelah perjalanan, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang ruang yang terpisah dari benua Douluo ini. Bab 937, Jurang. Long Yusue berkata, "Ini adalah bagian dari pegunungan tak berujung.
Tepat di awal pada saat itu, lorong tersebut masih sangat kecil dan terpencil, dan tidak ada yang menemukannya, tetapi seiring berjalannya waktu, lorong tersebut menjadi semakin besar, dan makhluk dari pesawat lain mulai masuk melalui lorong ini. Tiba di benua Douluo kita. Kita sebut makhluk semacam ini, makhluk jurang. Murid Tanggulin tiba-tiba menyusut tajam, maksudmu, makhluk yang saya lihat di penilaian sebelumnya, aslinya ada. Itu makhluk jurang yang kau katakan? Long Yusue berkata, pintar, itu saja. Ketika makhluk jurang mulai memasuki pegunungan tak berujung 6.300 tahun yang lalu, dan mulai bergerak keluar, itu adalah bencana. Muncul juga. Karena bencana ini terjadi di bagian barat yang terpencil di daratan, di mana penduduknya jarang, dan ditambah dengan blokade berita federal, hanya sedikit orang yang tahu. Ciri-ciri makhluk abisal adalah perusakan dan pemangsa. Mereka akan melahap semua bentuk kehidupan, baik itu hewan atau tumbuhan, seperti belalang, kemanapun mereka pergi. Tidak ada rumput yang akan tumbuh, mereka penuh kegilaan, dan hanya butuh waktu singkat untuk membuat semua kehidupan di pegunungan tanpa batas. Semua lenyap. Untungnya, pada saat itu, teknologi federal telah berkembang sampai tingkat tertentu, dan keberadaannya ditemukan lebih awal, sehingga bencana tidak menyebar ke daratan. Saat itu, pemerintah federal hampir mengerahkan lebih dari 2/3 tentara untuk mengepung dan menekan makhluk abisal ini. Di bawah kombinasi dari 4 organisasi akademis Shrek, Sekte Tang, Menara Penyebaran Roh, dan Kuil Perang, ia bekerja sama dengan 11 pasukan mecha federasi, ditambah pemandu jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Bola meriam mendorong makhluk abisal kembali ke lorong. Dalam pertempuran itu, lebih dari 200.000 orang tewas dalam satu pertempuran. Kepala Balai Istana Tangmen Douluo generasi itu jatuh ke tanah bersama seorang raja pesawat jurang. Selama pertempuran, 7 monster Shrek dari generasi Tang Sekte jatuh 18 dewa perang di kuil perang, dan 10 jatuh, dan 4 pagoda penyebaran jiwa besar membunuh 3, dan 3 master aula positif dan negatif meninggal. 1 cedera serius. Bisa dikatakan sangat tragis. Tanggulin menghela nafas lega mulai sekarang, keempat organisasi besar ini dapat melihat betapa kuatnya mereka di awal menurut Long Yusue. Seharusnya ada tidak kurang dari 30 pemain kuat berjudul Douluo yang berpartisipasi dalam perang itu. Dan, menurut perhitungan waktu, di era itu, armor tempur sudah mulai bermunculan, meski tidak sekuat armor modern, mereka tidak akan terlalu berbeda. Bahkan hal master istana Tangmen Douluo telah jatuh, bisa dibayangkan betapa kuatnya makhluk jurang itu. Tanggulin tidak bisa membantu tetapi merasa berat ketika memikirkan tentang pesona magis yang dia temui dalam ilusi. Darah nenek moyang tidak mengalir dengan sia-sia. Makhluk abisal dipukul mundur dan dikembalikan ke pesawat semula. 7 pembangkit tenaga listrik jurang setingkat kaisar kalah 5 dalam pertempuran itu. Kepala 7 kaisar jurang, lebih banyak lagi itu disebabkan oleh upaya gabungan dari guru aula Tangmen Douluo dan generasi master pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, dan juga kepala generasi 7 setan Shrek, dan makhluk mati lainnya yang tak terhitung jumlahnya di dalam jurang. Sejak itu, para leluhur telah menyegel paksa saluran jurang tidak sepenuhnya tersegel, tetapi sulit bagi makhluk jurang di atas tingkat raja untuk melewati saluran tersebut. Legiun Dewa Darah juga didirikan pada saat itu. Itu diprakarsai oleh 4 organisasi besar dengan hanya satu tujuan, yaitu untuk menjaga saluran dan tidak membiarkannya. Makhluk jurang itu ada di sini lagi. Kami tidak tahu di mana makhluk jurang itu tinggal, tapi makhluk jurang itu sangat kuat. Seperti monster yang Anda temui, itu harus dianggap sebagai makhluk jurang setingkat tuan, dan Baan besar, itu hanya tingkat pemimpin. Selama 6.000 tahun terakhir, makhluk jurang tidak ingin menyerang dunia kita sepanjang waktu, jadi mereka telah menyerang segel, dan kita menjaga segel dengan segenap kekuatan kita. Tanggulin berkata, begitulah. Eksploitasi militer yang Anda sebutkan diperoleh dengan melawan makhluk abisal. Ya. Long Yusue berkata, gua yang Anda lihat dalam penilaian dibuat dengan meniru gua jurang, dan situasinya juga disimulasikan. 7 hingga 8 poin sama saja. Di dalam gua itu, dipengaruhi oleh fluktuasi saluran luar angkasa, roh master jiwa kita akan sangat lemah. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna, tetapi hampir sama. Inilah mengapa Anda mengevaluasi pada saat itu, kekuatan roh tidak dapat digunakan. Perangkat pelindung ruang angkasa yang telah kami teliti oleh sains dan teknologi hanya dapat memungkinkan guru roh menggunakan roh untuk waktu yang singkat. Tanggulin mengangguk, jadi itu masalahnya. Tidak heran. Artinya, setelah pelatihan khusus, saya akan mulai melawan makhluk jurang. Dan berapa banyak makhluk jurang yang bisa dibunuh untuk mengumpulkan pahala militer yang sesuai? Long Yusue mengangguk, secara teoritis, ini masalahnya.
Tetapi Anda berada dalam dinas khusus dan berbeda dari pasukan tempur. Tang Wulin berkata, Tuan, bisakah saya pindah ke pasukan tempur? Saya ingin bertempur di garis depan. Melihat semangat juang Tang Wulin yang tinggi, Long Yusue sedikit mengangkat alisnya. Sebagai seorang prajurit wanita, dia tidak akan pernah mengagumi hanya anak laki-laki tampan, tetapi jenis pejuang yang bertanggung jawab dan cakap. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin memiliki semua kualitas ini. Selama penilaian, semua perasaan pertempuran tidak ada bedanya dengan dunia nyata, terutama saat menghadapi iblis di akhir. Kecepatan iblis bahkan membuat mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Bahkan dalam hal itu, Tang Wulin masih bisa menjaganya dengan tubuhnya menunjukkan betapa kuatnya keinginan bertempurnya. Karena itu, Long Yusue tidak meragukan apa yang dikatakan Tang Wulin saat ini. Tidak, kamu salah. Dibandingkan dengan pasukan tempur, sebenarnya, kami memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersentuhan dengan makhluk abissal. Tahukah kamu apa yang dilakukan oleh dinas rahasia kami? Tanya Long Yusue. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan hampa. Long Yusue berkata, Secret Service kami terutama melakukan berbagai tugas. Anda melihat saya menjaga perimeter Legiun hari itu. Saya bertugas untuk seorang teman, bukan tugas. Dalam keadaan normal, itu bukan ruang lingkup pekerjaan kami. Kami adalah yang paling penting. Misinya adalah untuk mengintai dan menyediakan berbagai bahan dan spesimen untuk lembaga penelitian. Pasukan tempur dan makhluk abissal bertarung dalam rotasi, pasokan, DLL. Dan tidak selalu mungkin makhluk abissal akan datang, pasukan tempur tugas utama adalah menjaga saluran jurang dan tidak melepaskannya. Tetapi dinas rahasia kita berbeda. Tugas terpenting dari misi kita adalah pengintaian. Kita akan memasuki tempat yang paling dekat dengan pintu masuk saluran luar angkasa. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan pergi ke pesawat abissal untuk melakukan scouting guna mendalami lebih banyak informasi dan situasi dari makhluk abissal tersebut. Jika ditemukan spesies baru dan spesimen dibawa kembali, itu adalah prestasi yang sangat penting. Oleh karena itu, jika ingin dipromosikan jika lebih cepat, tahap awal pasti paling cocok untuk dinas rahasia kita. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ini lebih awal? Long Yusue berkata, dalam tingkat tertentu, prestasi militer pribadi sangat penting. Tetapi di atas tingkat tertentu, terutama di atas letnan kolonel, maka kemampuan pemerintah juga akan dihitung sebagai pahala, karena perwira tinggi harus memiliki kekuatan komando, jika Anda melakukannya, Anda tidak dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Bahkan jika Anda memiliki pangkat yang lebih tinggi, itu adalah semacam keberadaan yang menyerupai perwira tamu tentara dan tidak dapat langsung memimpin pasukan. Seperti Jiang Weiyue, dia berasal dari Departemen Dinas Rahasia, dan hanya setelah pangkat mayor setelah dipindahkan ke pasukan tempur, butuh 2 tahun untuk dipromosikan ke pos utama, dan akumulasi pahala militer akan sangat cepat. Anda bisa makan seperti yang Anda lakukan kemarin, tetapi saya tidak bisa membayarnya. Tang Wulin menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu aku sebaiknya pergi ke pangkat mayor di Dinas Rahasia, dan kemudian dipindahkan ke pasukan tempur, kan? Bab 938, Peluang. Ya, ini adalah cara tercepat untuk mengumpulkan pahala militer. Tentu saja, tidak semua orang bisa melakukan ini. Ini membutuhkan kekuatan pribadi yang cukup. Dan kemampuan Anda telah diuji oleh penilaian. Bulan depan, saya akan memeriksa kemampuan Anda selangkah lebih maju untuk mengatur tugas untuk Anda nanti. Secret Service kami keuntungan terbesarnya adalah kami berbeda dari pasukan tempur. Kami tidak memiliki penempatan secara keseluruhan, dan kami dapat memasuki saluran jurang untuk penyelidikan dan pertempuran kapan saja. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Setelah mendengarkan perkenalan Long Yusue, dia akhirnya memiliki pemahaman umum tentang Legiun Dewa Darah, meskipun keberadaan pesawat abis membuat hatinya berat, tetapi dengan cara yang sama, Tang Wulin juga merasakan adanya peluang. Saat bertarung melawan napaan dan menelan energinya dengan tombak naga emas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi murni membantu darahnya. Dengan cara ini, meskipun makhluk di alam jurang penuh dengan kehancuran, energinya sangat murni. Setelah diekstraksi oleh tombak naga emas, mereka dapat digunakan untuk diri mereka sendiri. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk membantu kultivasinya dengan melahap vitalitas makhluk lain dengan tombak naga emas. Tidak mungkin bagi manusia, makhluk jiwa tidak ada sama sekali sekarang, dan secara alami bahkan lebih tidak mungkin. Namun dalam menghadapi makhluk jurang yang penuh kehancuran bahkan ingin menghancurkan seluruh dunia manusia, Tang Wulin sama sekali tidak tabu.
Melalui pertempuran dengan makhluk jurang, ia dapat menggunakan tombak naga emasnya untuk menelan energinya dan berintegrasi ke dalam dirinya, yang memiliki sedikit pengaruh pada pengembangan kekuatan jiwa, tetapi cukup membantu untuk peningkatan kekuatan garis keturunannya, bahkan dapat digunakan dengan dunia. Dibandingkan dengan Bao, di mana saya bisa menemukan barang yang begitu bagus? Oleh karena itu, saat bertugas sebagai prajurit di Blood God Legion, meski bahayanya jauh lebih besar, peluangnya juga lebih besar. Dari perspektif menghemat uang, jika Anda menghabiskan waktu lama bertempur di sini untuk menyerap energi biologis jurang untuk mengisi kembali diri Anda mungkin tidak perlu mengambil harta raja naga emas di balik terobosan tersebut. Menurut Tang Wulin, situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Setiap kali dia mempromosikan diri, dia perlu mengambil risiko yang besar. Semakin banyak segel raja naga emas berada di belakang, semakin besar bahayanya. Dia masih tidak tahu apa yang akan dia hadapi setelah melampaui 9 level. Hanya setelah mencoba terobosan lapisan ke-10, saya dapat benar-benar merasakan risiko segel Raja Naga Emas di belakang. Tang Tua telah tidur sepanjang waktu. Meskipun dia hampir siap untuk menembus lantai 10, dia memiliki Kirong Tong Tianju yang dia makan sebelumnya sebagai bantuan, tetapi Tang Wulin masih memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini kemungkinan besar akan terjadi. Kekuatan darah telah dinaikkan ke level lain. Demikian pula ia juga menantikannya, jika ia dapat mencapai tujuannya dengan menelan energi biologis jurang, niscaya itu luar biasa. Dou Luo yang bergairah benar-benar menemukan tempat yang baik untuk dirinya sendiri. Tidak hanya dia bisa secara bertahap mendapatkan bantuan dari militer di sini, tetapi pada saat yang sama, dia dapat terus meningkatkan dirinya di sini. 18 naga emas Raja Segel membantunya mencapai hasil hari ini, tetapi hal yang sama selalu seperti pisau tajam yang tergantung di kepala. Tetapi jika suatu hari, saya dapat menyerap semua energi Raja Naga Emas dari segel 18 lapis, akan seperti apa? Keberadaan alam jurang tidak diragukan lagi memberi dirinya kesempatan seperti itu. Sebuah pesawat yang kuat yang dapat membuat 4 organisasi besar di benua Dou Luo mati-matian untuk diusir dengan biaya kerusakan berat, makhluk jurang mungkin tak terhitung. Kekuatan, yang paling saya butuhkan sekarang adalah kekuatan. Apa yang kamu pikirkan? Long Yusui bertanya tiba-tiba. Tang Wulin baru terbangun, tidak ada, hanya memikirkan bagaimana melawan makhluk-makhluk jurang itu secepat mungkin. Long Yusui berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatanmu memang cukup bagus, tapi yang harus kuingatkan padamu adalah, tidak peduli apa jangan sombong kapan saja. Makhluk jurang itu lebih menakutkan dari yang kamu kira, dan pertarungan sebenarnya berbeda dari fantasi, karena kamu tidak punya kesempatan untuk hidup lagi, mengerti? Ya. Tang Wulin mengangguk. Wajah Long Yusui sedikit berkabut, dan berkata, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tentang situasi yang diketahui saat ini dari bidang jurang, situasi umum dari berbagai makhluk jurang di bidang jurang. Long Yusui adalah instruktur yang baik. Dia memberitahu Tang Wulin dengan sangat cermat. Tang Wulin mendengarkan dengan sangat hati-hati. Setiap pertanyaan di tengah akan segera diajukan, dan Long Yusui akan menjawabnya satu persatu. Dengan pemahaman mendalam tentang bidang jurang, Tang Wulin semakin merasakan kehebatan Legiun Dewa Darah. Menurut deskripsi Long Yusui, kurang dari separuh prajurit Legiun Dewa Darah yang bertugas di sini benar-benar dapat menyelesaikan masa dinas 10 tahun dan pergi dari sini. Meskipun teknologi manusia terus berkembang, dan pengalaman melawan pesawat jurang juga meningkat, korban masih tidak dapat dihindari. Jatuhnya Akademi Shrek yang tiba-tiba juga merupakan pukulan besar bagi Legiun Dewa Darah. Sekte Tang dan Akademi Shrek mengirim banyak darah segar ke Legiun Dewa Darah. Jika pasukan cadangan hilang, maka Legiun Dewa Darah masa depan berisiko menurun, dan sulit untuk mengatakan apakah bidang jurang dapat terus dipertahankan. Meskipun kuil perang dan pagoda penyebaran roh dapat terus mengirim pendatang baru. Tetapi konsentrasi latar belakang berarti bahwa Legiun Dewa Darah kemungkinan akan dikendalikan secara bertahap oleh salah satu dari keduanya. Ini jelas bukan yang ingin dilihat oleh Legiun Dewa Darah. Karena tujuan keberadaan Legiun Dewa Darah adalah untuk melindungi benua Dou Luo, bukan menjadi senjata pihak manapun. Pada saat yang sama, Tang Wulin juga mengetahui bahwa berbagai peralatan Legiun Dewa Darah hampir merupakan keberadaan terkuat di antara peralatan yang saat ini tersedia untuk manusia. Jika kamu ingin bergabung dengan Blood God Legion, kamu harus menaikkan level kultivasi kamu terlebih dahulu di atas ring keempat. Ring Soul Sekte keempat adalah ambang pintu masuk Blood God Legion, apalagi di tentara, bahkan yang paling menuntut. Tidak mungkin sekte memiliki persyaratan seperti itu. Dan itu tidak bisa menjadi guru jiwa yang murni, itu harus menjadi guru jiwa. Dalam pertempuran dengan makhluk abisal,
Seringkali senjata hanya sebagai pembantu, jika kekuatan sendiri tidak cukup kuat, tidak mungkin untuk mempertahankan pertempuran terus-menerus. Berjuang untuk waktu yang lama di dataran tinggi dan di salju dan es adalah ujian besar bagi kekuatan dan kemauan spiritual seorang pejuang. Oleh karena itu, meski kurang dari separuh orang yang bisa pensiun dengan lancar di sini, nyatanya banyak orang yang tersingkir lebih awal karena secara mental tidak mampu mendukungnya. Eliminasi tidak sama dengan pensiun. Pensiunan perwira Legiun Dewa Darah jelas merupakan talenta top yang dikejar oleh wilayah militer utama, dan mereka yang tersingkir tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa mereka telah mengabdi di Legiun Dewa Darah. 10 tahun, itu adalah waktu yang lama dalam hidup. Banyak orang dalam keluarga besar akan menemukan cara untuk mengirim bakat keluarga yang luar biasa ke Legiun Dewa Darah hanya dengan satu tujuan, yaitu menggunakan 10 tahun ini untuk mengasah mereka. Mampu menyelesaikan bakti 10 tahun ini, maka kedepannya kemungkinan besar akan menjadi tumpuan keluarga. Saat ini di Departemen Angkatan Darat Federal. Di antara para pemimpin militer, apakah mereka elang atau merpati, semuanya telah meninggalkan Legiun Dewa Darah. Meskipun Komandan Militer Konfederasi belum bertugas di Legiun Dewa Darah, putranya ada di Legiun Dewa Darah. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, Tang Wulin juga mendengar arti kata-kata Long Yusui bahwa Legiun Dewa Darah adalah tempat lahir militer tingkat tinggi. Tentu saja, premisnya adalah untuk bisa hidup kembali. 10 tahun? Tang Wulin diam-diam tersenyum di dalam hatinya, Do Uluo yang asmara mengirim dirinya sendiri ke sini, saya khawatir itu hanya untuk membuatnya memiliki cukup curah hujan di sini. Berapa tinggi yang bisa dia capai dalam 10 tahun? Tang Wulin mengepalkan tinjunya dan diam-diam menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri selama 10 tahun, tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk menjadi pejabat kepala partai. Pada saat yang sama, kekuatan pribadi juga harus ditingkatkan ke level judul Do Uluo dalam 10 tahun ini. Bab 939, Memahami Abis. Minggu depan, Tang Wulin akan mengikuti Long Yusui untuk mempelajari tentang berbagai pengetahuan tentang jurang maut. Ada banyak hal yang perlu diketahui tentang balapan yang melibatkan pesawat lain. Misalnya, klasifikasi ras ini, bakat ras, dan karakteristik pertarungannya. Selain berbagai titik dalam pengoperasian saluran, setiap titik sangat penting. Tapi bagi Tang Wulin, pelatihan khusus semacam ini pasti bisa dibilang mudah, hanya sekedar belajar ilmu, dengan daya ingat dan kemampuan pemahamannya, belajar dengan sangat cepat. Long Yusui terkejut menemukan bahwa orang ini tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga tampan, tetapi juga sangat berpikiran jernih. Dia selalu dapat mengingat hal-hal yang dia katakan pertama kali, dan dia dapat menarik kesimpulan dari hal-hal lain, dan dia juga dapat mengemukakan beberapa hal yang tidak dia pikirkan beberapa pertanyaan masa lalu, bahkan dia perlu berkonsultasi dengan ayahnya sebelum dia dapat memberikan jawaban yang benar. Setelah seminggu, keduanya menjadi akrab. Pada saat yang sama, Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang situasi Legiun Dewa Darah saat ini. Legiun Dewa Darah dikatakan sebagai legiun, tetapi sebenarnya hanya memiliki 2 divisi. Master Darah disebut sebagai Master Darah, yang mengambil darah untuk bertarung sampai akhir dan bersumpah sampai mati. Master Darah terutama bertanggung jawab untuk pertempuran langsung melawan makhluk jurang. Kepala divisi darah adalah Sue Itao. Divisi lainnya adalah Divisi Divine. Divisi Divine adalah divisi khusus, termasuk kelompok tempur mecha, dan senjata berat kontrol khusus yang bertanggung jawab atas kelompok pertahanan, serta berbagai senjata tempur tambahan. Meskipun seluruh pasukan hanya memiliki 2 divisi, setiap divisi memiliki 5 resimen, yang dapat dianggap sebagai divisi independen. Meskipun Tang Wulin melihat sangat sedikit orang, pada kenyataannya, seluruh Legiun Dewa Darah ditambahkan, termasuk personel tempur dan personel logistik, jumlahnya sebanyak 25.000. Tidak banyak legiun standar, tetapi mereka semua adalah elit di antara elit. Biasanya, pasukan besar seperti Tentara Utara memiliki setidaknya 3 tentara, sekitar 100.000. Legiun Dewa Darah dapat membentuk resimen dengan lebih dari 25.000 orang, yang menunjukkan pentingnya dan kemampuan tempur yang sebenarnya. Long Yusui dengan bangga memberitahu Tang Wulin bahwa jika Legiun Dewa Darah ditarik keluar, dia pasti akan menyalahgunakan legiun manapun di federasi. Lingkungan yang keras dan pertarungan penuh sebenarnya membuat legiun ini benar-benar terlihat seperti Dewa Darah, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Kantor layanan khusus tempat Tang Wulin berada adalah bawahan pendeta, tetapi tidak berada dalam 5 resimen pendeta, dan langsung di bawah komando-komando. Bekerja sama dengan laboratorium legiun. Seringkali untuk melakukan tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh pasukan tempur.
Secara relatif, bahayanya lebih besar. Oleh karena itu, mereka yang bisa memasuki dinas rahasia bahkan adalah elit-elit. Pada dasarnya, Anda sudah mengetahui pengetahuan tentang balapan jurang. Selanjutnya, Anda akan mengalaminya dalam pertempuran yang sebenarnya. Pelatihan khusus berikut ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat metode pertempuran pasukan tempur. Anda harus berintegrasi secepat mungkin, meskipun kita personel dinas khusus, tetapi suatu hari Anda juga akan memasuki pasukan tempur, dan terbiasa dengan metode pertempuran pasukan tempur sebelumnya, yang akan membantu Anda meningkatkan diri di masa depan. Long Yusue berkata kepada Tang Wulin. Oke. Lalu kapan kita akan pergi? Tang Wulin bertanya dengan penuh semangat. Hujan panjang dan salju dan berkata, besok jalan. Bagaimana persiapan ruang tempat kamu? Jangan biarkan aku turun tapi aku menaruh semua kekayaan bersih dari semua tekanan pada kamu. Seperti kata pepatah kepalan tangan musik tangan mereka datang, sebagai pemalsu, akan sangat rugi jika dia tidak bisa berlatih karena bergabung dengan tentara. Namun, tidak mudah menemukan ruang tempat di sini. Legiun Dewa Darah berada di kedalaman pegunungan tak berujung, dan semua persediaan di sini sangat langka. Hanya ada 3 ruang tempat di Legiun, yang semuanya digunakan oleh divisi penempaan khusus, terutama bertanggung jawab untuk pemeliharaan mecha dan tugas lainnya. Tang Wulin memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk ruang tempat, seperti meja tempat terbaik, berbagai peralatan tambahan, dan dia membawa banyak logam langka. Ada juga cukup ruang untuk dipajang. Tidak diragukan lagi, dia jelas tidak bisa melakukan ini di Legiun Dewa Darah, tanpa kekuatan apapun, dan orang yang bisa membantunya dan yang paling akrab adalah yang ada di depannya. Long Yusue dengan murah hati mengeluarkan pahala, ditambah dengan koneksinya di Legiun, membantu Tang Wulin mendirikan ruang tempat ini, tetapi permintaannya bukanlah agar Tang Wulin akan mengembalikan pahala dengan minat di masa depan. Tapi diminta untuk berinvestasi di saham mereka sendiri, terhitung 50% dari saham. Tang Wulin akan memberikan setengah dari pahala yang dia peroleh melalui penempaan. Bagaimana bisa karakter pelit Tang Wulin setuju dengan orang lain? Tetapi ketika dia pertama kali tiba, dia tidak terbiasa dengan semuanya di sini. Long Yusue benar-benar membantunya, dan dia juga dapat melihat bahwa ketika Long Yusue mengatakan bahwa dia menjadi pemegang saham, itu jelas karena dia tidak sempurna dan tidak menginginkannya. Itu sebabnya saya mengatakan itu setelah mendapatkan layanan berjasa di masa depan tetapi tidak dapat menghargai. Niat baik selalu harus dihargai, jika tidak, siapa yang akan melakukan perbuatan baik? Selain itu, koneksi pribadi Long Yusue cukup untuk membantu Tang Wulin dengan cepat membuka pasar. Dalam kasus ini, Tang Wulin setuju. Long Yusue juga memberi mereka nama untuk studio tempat mereka, yang disebut Longtang Studio. Tang Wulin berkata, studio sudah siap. Bos, Anda bisa mulai mengurus studio kami. Selama itu adalah penempaan, semuanya baik-baik saja, tetapi premisnya adalah bahwa harganya adil dan hanya pahala yang diterima. Anda dapat mengontrol berapa banyak yang Anda terima. Pokoknya akan dikenakan biaya sesuai dengan tingkat kesulitan tempa. Bagus. Long Yusue tersenyum dan berkata, sebelum kamu tidak perlu bertarung, aku akan mencarikan sesuatu untuk kamu lakukan, dan akhirnya aku bisa menghasilkan uang saku. Apakah kamu baik-baik saja siang ini? Maka saya akan mencarikan pekerjaan untuk Anda sekarang. Pemeliharaan mecha dan senjata semuanya ditukar dengan kelebihan kita sendiri, kita akan lebih murah daripada ruang pemeliharaan Legiun pada waktu itu untuk memastikan bisnis yang makmur. Namun, apakah level tempat Anda bagus? Tang Wulin menepuk dadanya, tidak masalah, kualitas dan kuantitas, dan kecepatan. Tidak takut bekerja terlalu banyak. Oke, kalau begitu pergilah dan bersiaplah. Setidaknya hal-hal yang Anda tempa, prestasi yang Anda ubah akan cukup untuk Anda makan. Saat berbicara, Long Yusue keluar. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu harus mencari lebih banyak pekerjaan, saya makan banyak. Dua berbicara dan tertawa dan berjalan keluar dari asrama panjang Yusue dan cara berpisah. Tang Wulin itu hendak pergi ke studio penempaan untuk melihat-lihat. Ketika ia membuat persiapan akhir, ia dihentikan oleh satu orang. Dia membawa letnan kolonel di pundaknya. Pangkat militer, mata Jiang Weiwei ketika melihat Tang Wulin jelas sedikit buruk. Dia sudah memperhatikan bahwa Tang Wulin keluar masuk asrama Long Yusue akhir-akhir ini, meskipun saudara perempuannya sudah menanyakannya, itu terutama Tang Wu. Lin melatih anggota baru dengan Long Yusue, tetapi dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Di Legiun Dewa Darah, ada banyak keluarga bangsawan, dan anggota keluarganya adalah leluhur yang bergabung dengan tentara di sini, dan keturunannya sama, diturunkan dari generasi ke generasi secara alami membentuk sebuah keluarga. Keluarga aristokrat ini memiliki status tinggi di Legiun Dewa Darah.
Misalnya, di keluarga panjang tempat Long Yusue berada, ada ratusan orang di Legion. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Jiang Weiyue dan Jiang Qiwei, dan kedua belah pihak bahkan lebih baik. Jiang Weiyue menyukai Long Yusue sejak dia masih kecil, tetapi saya tidak tahu apakah itu karena dia selalu pilek ketika dia masih kecil. Long Yusue dijuluki sebagai siput. Long Yusue tidak masuk angin padanya dan selalu berbicara dengan dingin. Sekarang semua orang telah dewasa dan mencapai usia untuk memulai sebuah keluarga. Hati Jiang Weiyue semakin berat, tetapi Long Yusue dingin seperti landak es, dan benar-benar tidak ada kesempatan untuk memulai. Tang Wulin baru saja tiba, tetapi Jiang Weiyue sangat peka melihat bahwa senyum yang mungkin tidak dia lihat dalam setahun telah muncul setidaknya 5 atau 6 kali ketika Long Yusue menghadapi Tang Wulin. Bagaimana bisa kamu tidak cemburu? Tang Wulin, Jiang Weiyue berteriak dengan suara yang dalam. Halo, Tuan. Tang Wulin berdiri dan memberi hormat militer kepada Jiang Weiyue. Bab 940 khususkan. Ya, saya bukannya tanpa banyak upacara sebagai kepala suku dan Anda berbicara, tetapi sebagai seorang pria, kata Jiang Weiyue dengan suara yang dalam. Tang Wulin berpikir dengan jari kakinya, mengetahui mengapa orang ini berasal, dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Lalu ada apa denganmu? Jiang Weiyue berkata dengan lugas, aku suka hujan dan salju selama bertahun-tahun. Aku ingin memberitahumu tantangan, mari kita berhadapan langsung. Jika kamu menang, aku akan menjauh. Jika kamu kalah. Pada titik ini, dia menggaruk kepalanya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tang Wulin berpikir dia akan mengatakan bahwa dia akan menjauh dari Long Yusue jika dia kalah. Jiang Weiyue bergumam pada dirinya sendiri, hujan dan salju bukanlah barang, dan ini sepertinya tidak bisa diterima. Lupakan saja, saya pikir Anda kesal, mari kita bertarung. Jangan katakan apa-apa lagi, saya ingin mengalahkan Anda. Sesederhana itu. Berani-beraninya. Ayo ke ruang pertempuran. Tang Wulin hampir tertawa, pria ini sangat lugas dan imut. Pak, pertama-tama aku ingin memberitahumu satu hal, aku punya pacar. Chief Long dan saya hanya berteman, tidak seperti yang Anda pikirkan. Kedua, Pak, jika Anda benar-benar ingin mengalahkan saya, itu bukan tidak mungkin. Saya bahkan tidak perlu melawan. 1 pukulan untuk 100 pertempuran, bagaimana menurut Anda? Jiang Weiyue tertegun, apakah kamu punya pacar? Tetapi dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi keji. Nah, tidakkah kamu ingin menginjak 2 perahu? Tang Wulin tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Pria itu sangat sulit untuk diajak bicara. Baiklah, Pak, saya bertarung dengan Anda, tetapi tidak dapat digunakan sebagai taruhan eksekutif naga, tetapi tidak dapat dengan mudah memainkan permainan. Kami bertaruh mengeksploitasi, bagaimana? Anda mengatakan angkanya sekarang. Alis tantangan, Sungai Mei berkata, pahala tempur. Di mana pahala Anda bertaruh dengan saya? Tang Wulin berkata, jika Anda tidak memilikinya sekarang tidak berarti Anda tidak akan memilikinya di masa depan. Lihat, saya telah dianugerahi gelar Letnan 2 sejak itu, yang membuktikan bahwa saya memiliki setidaknya potensi tertentu. Jika Anda kalah, Anda akan dibayar kembali kepada Anda di masa depan. Jiang Weiyue berpikir sejenak, dan berkata, oke, saya akan bermain melawan manfaat ruang pertempuran, dan kemudian saya akan bertaruh 1000 pahala dengan Anda. Tidakkah Anda berani? Tang Wulin berkata, 1000, sedikit lebih sedikit? Dibutuhkan 10.000 prestasi untuk dipromosikan dari Panji menjadi letnan. Bagaimana menghitung 10.000 perbuatan baik? Makhluk jurang seperti kelelawar pencengkeram 4, 10 pelayanan berjasa. Membunuh 1000 orang sudah cukup. Adapun makhluk jurang baan, 1 bernilai 2000 eksploitasi. Jika itu adalah pertempuran terkoordinasi dengan banyak orang, Legiun Dewa Darah memiliki sistem khusus untuk mendistribusikan pahala berdasarkan kontribusi mereka selama pertempuran. 1000 masih kurang? Kamu baru saja datang, dan kamu mungkin tidak mengumpulkannya dalam 2 atau 3 bulan. Nah, tidakkah kamu ingin kehilangan bahkan celana dalammu? Jiang Weiyue berkata dengan marah. Selama makan hari itu, Tang Wulin memakan lebih dari 3.000 eksploitasi dalam satu tarikan napas, dan masih menyakitkan untuk memikirkannya sekarang. Tang Wulin berkata, baiklah. Dia juga tidak ingin menindas orang jujur. Hasilkan lebih sedikit uang. Kekuatan roh Jiang Weiyue berfluktuasi di sekitar cincin ke-6. Lawan yang sama di ring ke-6, satu-satunya yang benar-benar menyebabkan masalah Tang Wulin adalah Long Yu. Oleh karena itu, melawan Jiang Weiyue, dia masih yakin. Go! Jiang Weiyue pasti seorang aktivis, yang mengarah Tang Wulin ke tempat tinggal darah Tuhan Legion.
Yang disebut ruang tamu adalah rumah berskala besar, yang semuanya terhubung selain tugas non-pertempuran dan misi. Ini adalah tempat bagi para prajurit Legiun Dewa Darah untuk berlatih, menghibur, dan bersantai. Terdapat berbagai fasilitas kegiatan, tentunya juga terdapat ruang pertempuran tempat Anda bisa berlatih pertarungan yang sebenarnya. Karena hari masih pagi, sangat sedikit orang yang tinggal di tempat tinggal, hanya beberapa orang yang bekerja shift yang melakukan latihan atau bersantai di sini. Menyewa ruang perang bernilai 50 pahala per jam, dan semua yang ada di sini harus ditukar dengan pahala, tujuannya adalah untuk menginspirasi para prajurit untuk bertempur dengan berani. Jiang Weiwei mengusap gelang logam di pergelangan tangannya ke pintu ruang perang, dan pahala secara alami berkurang 50. Tang Wulin sekarang juga memiliki gelang logam semacam itu. Benda ini disebut cincin Dewa Darah, yang sangat berguna. Ia dapat merekam informasi prajurit itu sendiri, dan pada saat yang sama, ia dapat merekam pahala secara langsung saat membunuh makhluk abisal, yang sangat adil. Di seluruh Legiun Dewa Darah, semua konsumsi harus diselesaikan dengan cincin Dewa Darah ini. Blood God Ring juga terhubung dengan kondisi fisik. Begitu terluka atau sakit, itu akan memberitahu markas secepatnya untuk memberikan perawatan atau pertolongan. Ruang perang benar-benar tidak kecil, dengan diameter 100 meter di pegunungan es dan salju yang tak berujung, cukup sulit untuk membangun ruang perang seperti itu. 50 manfaat untuk 1 jam penggunaan juga merupakan harga yang wajar, belum lagi, konsumsi energi pelindung internal saja cukup besar. Jiang Weiwei melepas jaketnya, berjalan ke sisi ruang pertempuran, dan membuka penutup pelindung bagian dalam. Tang Wulin juga melepas mantelnya, matanya menjadi lebih waspada. Apapun penilaian yang dia berikan kepada lawannya, dia tidak akan pernah meremehkan lawannya. Ini adalah kebiasaan yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan kualitas yang sangat baik sebagai siswa Akademi Shrek. Nafas Jiang Weiwei juga telah berubah, dia sederhana dan imut sebelumnya, tetapi begitu dia akan memasuki kondisi pertempuran, seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak seperti singa yang siap menerkam target. Dengan sikap serius, dia menatap Tang Wulin dengan mata stagnan. "Apakah kamu siap?" Jiang Weiwei berteriak pada Tang Wulin. "Siap." Tang Wulin berdiri di sana secara alami, mata tertuju pada lawannya. Bel kesemutan. Pada saat ini, untaian lonceng tiba-tiba berdering dari tubuh Jiang Weiwei. Wajahnya tiba-tiba menjadi malu, dan dia mengangkat tangannya untuk memblokir. "Maaf, saya akan menerima pesan." "Julie? Ada apa?" Aku di sini di ruang perang, dan aku berdiskusi dengan saudara laki-laki." "Apa? Apakah kamu akan datang?" "Ini tidak menyenangkan, jadi jangan datang." Oke, leluhur kecil. Aku tidak bisa menyinggung perasaanmu, tapi kamu harus merahasiakannya." Menutup komunikasi, Jiang Weiwei tampak tidak berdaya. "Julie harus datang menemui kami untuk bertarung. Saya tidak bisa memprovokasi gadis ini. Saya khawatir dia akan kembali dan mengeluh kepada saya." "Maaf, tunggu sebentar." Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi agak lucu, pria ini tampaknya sedikit takut pada saudara perempuannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Jiang Qiwei datang dalam kekacauan. Ketika dia masuk ke ruang pertempuran dan melihat bahwa lawan Jiang Weiwei adalah Tang Wulin, matanya membelalak. "Kataku, saudara, bisakah kamu melakukannya? Seorang rekrutan, apakah kamu menantang seseorang? Oh, begitu, kamu cemburu, kan? Kamu memiliki sifat manusia, bagaimana jika kamu memukul bocah tampan itu?" Jiang Weiwei terus terang ketika dia mengatakannya. "Sangat, tapi kata-kata itu keluar dari mulut adikku tapi itu membuatnya tersipu." "Julie, pelan-pelan. Jangan khawatir, aku punya ukuran." Lagi pula, dia setuju dengannya. "Jika kamu tidak percaya padaku, nya dia. Apakah kamu setuju untuk bertengkar dengan kakakku? Meskipun kudengar Yusue bilang kamu sangat sakti, kakakku Letnan Kolonel tewas. Kamu tidak bisa. Berapa umurmu, apa kultivasimu?" Adikku dipuji oleh Paman Su sebagai penerus ahli darah masa depan. Mulut Jiang Qiwei seperti pisau, berbicara sangat cepat. Tang Wulin berkata, "Saya bersedia, dan saya selalu harus berlatih dalam pertempuran yang sebenarnya untuk membuat kemajuan." Jiang Qiwei berkata dengan marah, "Kamu sendiri sedang mencari pukulan. Lupakan, kamu bersedia, apapun yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya kepadamu. Jadilah wasit." Sambil berbicara, dia keluar. Ketika dia melewati Tang Wulin, sebuah suara rendah mengikuti, "Roh saudaraku adalah Tyrannosaurus, kamu harus berhati-hati." Jiwa yang sangat kuat, keberadaan sistem kekuatan yang paling kuat. Lihat. Demi menghemat uangku hari itu, aku bisa dianggap membalas, dan aku tidak berhutang padamu lagi.
Setelah itu, dia berjalan keluar dari ruang pertempuran. Wuhun, Tyrannosaurus,